Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Seger Muhayyan. Ya Allah, gimana Pak kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah semuanya dengan karunia Allah kita baik-baik dan sehat. Alhamdulillah Pak. Nih terima kasih sudah datang ke studio Tujuan Mulia Pak. Alhamdulillah. Semoga bisa menginspirasi banyak guru-guru dan juga masyarakat Pamekasan khususnya. Terima kasih. Pak Seger. Terima kasih. Saya pertama kali lihat Pak Seger tahun 2001 Pak. Insyaallah. 2001. 2002. Iya, 2001 2002. di SMP 2. Iya. Gimana kabar sekolah kita Pak? SMP 2 nih. Kalau teman-teman banyak yang kangen nih. Sama gitu SMP 2 ya. sama Pak Seger juga. Masya Allah. Ya, Pak, berapa tahun di dunia pendidikan? saya masuk di dunia pendidikan kalau dapat sekarang resmi di formal ya. Nah, itu tahun 89. Tahun 89. Tapi sebenarnya sebelumnya saya kan memang kan dulu jurusan SPG saya. Sekolah Pendidikan Guru yang formasinya memang ke SD. Saya lulus tahun 85. Oh, untuk guru SD? Guru SD. Kemudian ada waktu 1 tahun saya mengajar di Ibtidak di Jombang itu. Madrasah Ibtidak di Jombang. Oh, 1 tahun. Ya, tepatnya di Kauman Utara. Madrasah Ibtidak di sana. Kemudian berikutnya saya mencoba tes di IK Malang. Kemudian alhamdulillah saya diterima di jurusan bahasa Inggris. Itu. Memang pengen ngajar bahasa Inggris? Tidak dari awal sih. Karena memang pada saat itu saya sebenarnya di jurusan bahasa Indonesia. Tapi dulu itu kan ada program PMDK ya. Ada program PMDK, sekolah itu diajukan 25 siswa pada saat itu. Dan saya termasuk rekrut di dalamnya. Tapi ternyata program pemerintah waktu itu belum bisa menerima yang dari jurusan kejuruan khususnya SPG. Sehingga pada saat itu teman-teman ya ada yang memang nekat ikut tes pada saat itu. Padahal kalau sudah masuk di PMDK tidak boleh tes pada saat itu. Tapi ada yang tidak ikut. Akhirnya ya menunggu 1 tahun. Karena pada saat itu kan tidak diperkenankan yang kejuruan di SPG. Lalu tes berikutnya alhamdulillah masuk di jurusan bahasa Inggris. Pokoknya begitu, hanya mikirnya pokoknya yang penting masuk dulu. Iya. Karena memang cita-cita jadi guru atau gimana Pak? Sepertinya itu awalnya ya anak-anak muda tuh ya pengen pernah pengen jadi penyuluh di pertanian, pengen jadi ini. Banyak cita-citanya. Iya. Tapi ternyata ibu masuk SPG saja. Ya akhirnya kami harus patuh sama ibu. Akhirnya orang tua memang ada guru juga? Tidak. Orang tua petani di desa begitu. Dan ayah saya sudah meninggal ketika berumur kira-kira 1,5 tahun lah. Jadi ibu single parent dengan 7 anak pada saat itu. Wow. Masya Allah. Iya. Jadi semua di guru itu saya jalani karena saya harus patuh dengan ibu gitu. Ibu bilang, jadi guru saja. Akhirnya saya mendaftar di SPG di Jombang. Masya Allah Pak. Iya. Ya guru lagi-lagi Pak, profesi yang mulia dengan niat yang mulia dan tujuan yang mulia. Iya. Gimana Pak pengalaman ketika mengajar pertama di SMP 2 atau gimana? Saya pengalaman mengajar itu ditugaskan di daerah Situbondo. Tepatnya di Kecamatan Sumbermalang yang berada kira-kira ketinggian 750 di permukaan air laut di bawah kaki Gunung Argopuro. Jadi jalan itu buntu karena memang harus masuk hutan lindung, batasan dengan hutan lindung, jadi balik gitu. Daerah itu ya
luar biasa pada saat tahun 89 itu Hmm. angkutan pickup bersama dengan pedagang-pedagang sayur, pedagang ikan laut, Wow. kadang-kadang pedagang membawa kambing, membawa minyak tanah, pickup. Itu satu pickup tuh, Pak. Iya, satu pickup. Itu biasanya berangkatnya habis subuh gitu, Pak. Pagi-pagi gitu. Iya, Jadi mereka mau ke pasar gitu. iya betul ya. Itu datang dari pasar. Kalau ini pagi-pagi dah datang dari pasar subuh itu kan, dah datang dari pasar terus berangkat ke tempat itu. Jadi satu. Wow. Jadi belum ada listrik. Belum ada listrik. Belum ada listrik. Itu terdiri dari 9 desa, yang 2 desa persis tidak bisa dilalui kendaraan, harus jalan kaki. Wow. Itu Satu karena kecamatan. pedalaman, Pak. Pedalaman, berarti? betul pedalaman. Tahun 8 Tahun 89 belum ada listrik. belum ada listrik. Beberapa tahun berikutnya baru ada diesel. Gitu. Dan hidupnya tidak 24 jam biasanya. Oh ya, ada beberapa. Jadi bahkan pernah satu ketika itu pulang jam 1, jam 1 itu nunggu sampai setengah 3. Ternyata ada satu angkutan itu pickup ya, ternyata muat sapi. Jadi harus, Pak, muat sapi Pak. Ya, ampun tak napa. Akhirnya turun bersama-sama beberapa teman, 4 atau 5 teman itu. Ya di belakangnya sapi itu harus berdiri. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Wow, itu perjuangan buat mengajar, Pak. Betul. Jadi kalau harus berkunjung ke siswa, itu jalan kaki, harus jalan kaki memang. Tidak ada pilihan. Iya, tidak ada pilihan kecuali jalan kaki. Kalau bentuk ada ya pickup, itu pun jarang kan. Untuk ke desa-desa yang lain. Karena pickup hanya jalurnya hanya di jalan rayanya itu. Begitu tok sampai di namanya desa puncak itu Badran, baru kembali lagi, turun lagi, balik lagi. Ya begitu. Itu 8 tahun saya di sana. 8 tahun. 8 tahun. Mengajar dengan setiap hari seperti itu, Pak. Ya kondisi seperti itu. Anak-anak ya kondisinya adalah seperti itu pada saat itu. Gimana kondisi masyarakat di sana, Pak? Ya kondisi masyarakat pedalaman ya, jalan kaki. Kemudian kalau sepatu ya sepakai waktu pada saat itu saya ngajar ya sepatunya jebol. Anak-anak kadang pakai sandal, jepit pada saat itu. Yes, masyarakat pedalaman lah begitu. Pak, ini mohon maaf, Pak. Itu ngajar di pedalaman, belajar bahasa Inggris? Iya. Belajar bahasa Inggris saja. Wow. Jadi mungkin bahasa Indonesianya saja mereka kurang lancar, Pak. Iya. Tapi memang kurikulum bahasa itu kan masih peralihan dari pembelajaran bahasa yang sebelumnya itu adalah berorientasi pada tata bahasa, peralihan baru pada teks. Kalau sekarang kan memang skill berbicara, berkomunikasi sekarang. Nah, bedanya. Kalau pada saat itu kan masih belajar ilmu bahasanya. Oh, jadi grammarnya mungkin gitu. Iya, ya ada text reading tapi kan sederhana. Sederhana, simple. Itu 8 tahun Pak di sana, Pak? 8 tahun saya mulai 89 sampai 97. Kalau mandi harus ke sumber. Kalau mandi harus ke sumber. Harus ke sumber. Jalan kaki ke bawah kemudian naik lagi ke sumber. Jadi memang harus ya mau tidak ya kita harus menyatulah dengan masyarakat kalau memang harus anak-anak karena begini pendidikan kan baru anak-anak itu kita kan sebenarnya pendidikan ngajak anak-anak untuk mengajak anak-anak kan anak-anak harus ada ketertarikan jadi ya kita alamnya seperti ini kita harus memang menyatu dengan masyarakat karena memang begitu saya datang itu kelas itu siswanya hanya 3 kelas kan. Lalu kita coba untuk masuk ke masyarakat bersama dengan teman-teman guru-guru muda itu. Mari kita bertamu ke tokoh-tokoh. Ya, alhamdulillah pada saat itu mulai meningkat jumlah siswanya itu. Bahkan pernah satu ketika itu sampai 2 kelas 7 itu. Ya walaupun kelas 7, dulu kelas 1 ya. Bukan kelas 7. Itu sampai 2 kelas. Dan itu ya masyarakat sana itu di masyarakat pedesaan, masyarakat di pinggir seperti itu yang ya menyenangkan lah menurut saya itu menyenangkan saja kita bisa menghayati bagaimana hidup mereka di sana hidup pertanian sederhana banget
itu pokoknya ya begitulah. Karena saya sendiri kan memang juga berasal dari desa ya. Hanya memang desanya kan tidak sedesa tempat saya ngajar. Ya. Iya. Jadi kalau Kok ngajarnya sampai di sana, Pak? Kenapa tidak ngajar di kota yang enak? Ada apa di sana? Sampai begitu semangat mengajar di tempat yang sangat dalam gitu, Pak. saya dulu diploma. Jadi begitu keluar itu harus membuat surat lamaran sudah. Lamaran. Kemudian ya kan memang lamaran sudah buat lamaran diterima kan memang penempatannya transformasi pemerintah yang menempatkan. Iya. Jadi harus ke sana lah. Masya Allah. Tapi banyak hikmah yang saya. Jadi kalau teman-teman di sini ini bercerita, muridnya di desa, belum seberapa kalau dibanding dengan tempat saya dulu. Iya. Iya, Pak. 8 tahun di sana. Oke, Pak. Setelah 8 tahun, tahun 9 sampai 97. Sampai 97. 97 ya. Terus setelah itu? 97 saya masuk di SMP 2. Oh. Sampai sekarang. Masya Allah. Waktu itu siapa? Kemana ya, Pak? Almarhum Pak Hasiri. Pak Hasiri. Ingat kan masih Pak Hasiri waktu itu ya? Enggak, bukan. Bukan. Tahun berapa? Saya 2000, Pak. Masuk 2001. Kalau masuk 2000. Waktu itu sempat Pak Abdullah lah itu. Pertama siapa terus diganti Pak Abdullah waktu itu. Berarti Pak Parman. Pak Abdullah itu ya, Pak Suparman. Tahun 2005. Oh, terakhir betul Pak Suparman. Pak Suparman. Oh, Pak Parman, ya betul. Pak Suparman. Iya. Terus terakhir setelah itu diganti mungkin semester akhir dasarnya. Atau tahun terakhir. Ya, antara 2005-2006 itu antara kisaran itu. Pak Abdullah. Wow, itu menarik banget, Pak. Jadi terus gimana, Pak? Ada perbedaan masyarakat dan mungkin siswa mungkin dari yang pedalaman Situbondo ke Pamekasan atau mirip, Pak? Atau sama? Karena orang Madura juga sana ya? Iya, Madura di sana. Jadi pengalaman saya mengajar di sana itu begini dulu. Di Jember Malang itu kan siswanya sedikit ya. Kemudian hanya beberapa anak kadang-kadang yang terdiri dari putranya guru. Saya punya siswa dulu putranya Pak Abdurrahman. Dia kepala sekolah. Kebetulan kelihatannya rajin gitu. Kemudian teman-teman coba yuk anak-anak yang rajin ini coba kalau istirahat kita panggil. Sebelumnya ketika pulang dikasih, dulu kan masih Eptanas ya, kasih latihan. Ayo besok dibahas yang dikerjakan. Terus begitu aja terus. Jadi kan kita punya ikatan dengan siswa itu kedekatan dengan siswa. Ya, sehingga dengan cara seperti itu anak-anak semakin senang belajar karena mempunyai kedekatan emosional dengan gurunya. Dan sempat pada saat itu di Kawedanan Besuki nilai 6-nya itu tertinggi. Dari kaki gunung Argopuro itu di Kawedanan Besuki dulu. Ada beberapa sekolah wilayah Kawedanan Besuki dulu. Itu sempat nilainya tertinggi. Masya Allah. Jadi saya pikir bahwa memang siswa agar memiliki peran guru ya, khususnya dalam memotivasi siswa itu untuk belajar itu memang ikatan emosionalnya itu memang perlu didekati dulu. Kalau sudah kedekatan dengan guru itu menjadi satu modal motivasi yang luar biasa untuk dia itu bisa belajar. Itu sehingga kepatuhan siswa kepada guru kalau kedekatan emosionalnya sudah betul-betul dekat itu luar biasa. Iya betul Pak. Terutama disungkani Pak. Iya. Kalau kita sungkan sama guru tuh luar biasa. Daripada takut Pak ya. Iya. Mungkin takut betul. Karena keras mungkin. Tapi kalau sudah sungkan nih beda gitu ke kami para siswa ini. Dari gunung anggap kota. Kota Pamekasan Pak. Iya. Luar biasa saya masuk ke sini. Satu kelas di sana itu dulu pada 27, 32 lah pada saat itu. Ya mungkin idealnya kalau ukuran sekarang ya. Tapi begitu saya masuk dia sampai 22, satu kelas 48 siswa. Wih. 44, 48 di gedung depan itu. Iya. Gedung yang depan itu.
Itu sampai 48 siswa. Jadi, wow. Yang terasa berbeda sungguh lah. Jadi memang pola ngajarnya ya agak sedikit beda. Walaupun tidak beda-beda amat. Sebenarnya kalau ngajar jadi guru itu, menurut saya di mana saja kita pasti akan menyesuaikan nanti pola ngajarnya, kemudian iramanya, kecepatannya itu pasti menyesuaikan dengan siswa. Maka memang dibutuhkan kepekaan ya untuk membaca siswa itu kira-kira ini kan siswa kayak masyarakat kecil, pola pikirnya kayak apa, kulturnya kayak apa, kebiasaannya kayak apa, itu pasti akan menyesuaikan guru-guru itu nanti. Jadi kalau siswa itu punya kecepatan daya tangkap belajar itu cepat, maka kita juga harus mengikuti. Tapi kalau memang irama siswa belajar itu ya lambat, ya kita harus gitu, temponya lambat ya kita harus lambat. Dia sampai 2 kan pernah dulu ketika menjelang UNAS itu ada pengelompokan 3 kategori ya. Bimbingan untuk persiapan UNAS itu. Yang biasa-biasa, kemudian yang tinggi, kemudian ada yang kurang. Nah, yang saya sering kebagian yang kurang ini. Jadi gimana? Oh, begini iramanya harus begini cara mengajarmu. Jadi harus punya kepekaan di dalam Mengajar. irama mengajar itu. Harus mengikuti bagaimana kira-kira masyarakat kecil yang namanya siswa itu kayak apa. Nah, itu punya kepekaan seperti itu setiap guru. Seharusnya begitulah. Iya. Tidak hanya sekedar karena ya bagaimana ya guru kan tidak hanya mengajar, tidak hanya transfer ilmu. Tapi kan kita bisa belajar dari siswa itu. Banyak belajar dari siswa juga. Jadi kalau hanya sekedar transfer ilmu itu ya yes, lewat media bisa. Tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak, lalu sedikit demi sedikit kita masukkan nilai maksudnya nilai moralitas, nilai etika. Di situ seninya sebenarnya kita. Iya. Tanpa ada penghayatan di bagian ini ya kurang gimana ya? Kurang menjiwai Pak. Sebagai seorang pendidik. Iya. Nah, justru berada di sini ini sebenarnya kita yang bisa betul-betul merasakan sebagai seorang guru. Ketika kita memiliki kepedulian kondisi latar belakang siswanya kayak apa. Kemudian kalau anak sekarang ya suaranya siswa kayak apa, pilihannya siswa kayak apa, kita ikuti, kita pelajari. Nah, disinilah kita belajar dari siswa itu seperti itu. Sehingga irama kita ngajar, tempo kita ngajar juga mengikuti polanya siswa. Cuman gimana Pak? Ini menarik Pak. Karena mengajar siswa remaja, ini kan remaja ini masa yang krusial luar biasa gitu. Betul. Mengajar anak remaja dengan orang dewasa pasti berbeda gitu. Iya. Kalau ngajar anak-anak TK ya memang waktunya bermain gitu. Iya. Tapi remaja ini waktunya belajar. Tapi ya mereka masih remaja gitu. Hormonnya lagi membara lagi Pak ya. Berkembang-kembangnya gitu. Ini gimana cara menyampaikan pelajaran tapi juga bisa mengikuti irama mereka gitu. Saya ini hanya pengalaman saya kalau saya ngajar ya saya harus dekat dengan anak-anak. 48 anak Pak. Iya. Ya tapi kan itu kan pasti ya ada anak yang normal, kira-kira kategorinya ya sedang begitulah biasa itu ya biasa sedang. Tapi anak-anak tertentu kita memang harus peka. Karena tertentu nih yang lebih aktif gitu Pak maksudnya. Anak ekstrim berada di ekstrim kan. Ekstrim itu ada ekstrim bagus, ada ekstrim tinggi, kemudian ekstrim di bawah. Ini yang harus menjadi satu perhatian. Karena disinilah sebenarnya kita diharapkan untuk kalau anak misalnya posisi kurang ya, kemudian kita abaikan kan ya. Kalau yang sedang kan jalan saja, yang pintar ya. Nah, yang pintar ini kita akomodir dengan memberikan satu apresiasi atas prestasinya. Kemudian anak yang di bawah ini kita dengar suaranya kayak apa. Kemudian pasti kalau dia berada di kelompok yang di bawah itu kan
kita harus tahu problemnya apa, Hmm. masalahnya apa. Nah ini harus ada porsi waktu yang harus porsi Dialokasikan. perhatian Ya. untuk anak-anak seperti ini. Kalau yang sedang berjalan ya sedang saja, biasa, normal berjalan. Itu yang sebenarnya kita menjadi seni mengajar itu berada di sini ini sebenarnya. Kalau masalah ini Pak, kayak kenakalan remaja, terus juga di kelas nggak bisa fokus gitu ya, suka masih main sama temennya. Ini mengakomodir yang seperti ini gimana Pak? Meskipun mampu, kadang ada anak pinter tapi ya aktif juga gitu. Ya, betul. Saya kalau ngajar ya begitulah ngajar. Tapi memang ketika saya ngajar saya harus punya keyakinan bahwa apa yang saya sampaikan itu tidak terlalu banyak ya. Tetapi memang harus yakin bahwa ini mudah dicerna, mudah diterima anak-anak. Itu pertama itu dulu. Jadi kalau punya ini porsinya seginilah. Kita bisa sampaikan, kita yakin dengan cara seperti ini anak-anak bisa nangkap. Di tengah-tengah ajar ketika sedang menyalin dan sebagainya, saya itu memang biasa meminta anak-anak untuk menyalin dengan tulisan tangan. Karena di situ semua sensornya akan bekerja. Nah, ketika sensor bekerja itu, apa yang kita sampaikan biasanya lebih masuk, lebih lengket gitu. Jadi harus nulis tangannya, mari nulis kayak saya juga sering nulis di papan tulis tangan seperti itu. Nah, di tengah-tengah itu saya mesti keliling. Kadang-kadang anak-anak yang tertentu yang memang punya kelebihan, ya kelebihan dalam arti aktif ngomong, aktif dan sebagainya itu, kadang-kadang minta perhatian lebih. Itu saya kira bertanya, di malam tidur jam berapa? Tadi berangkat makan apa enggak? Kemudian berangkatnya diantar siapa? Itu banyak saya mendapatkan informasi latar belakang anak-anak itu dikala di sela-sela ngajar saya keliling seperti anak seperti itu, muter di kelas itu akhirnya saya tahu kadang-kadang anak ternyata ini masalahnya di belakang. Atas dari keluarga yang ya perlu perhatian, bisa jadi dari keluarga yang kurang, bisa jadi keluarga yang kurang harmonis, macam-macam latar belakang anak-anak. Jadi itulah kadang-kadang anak-anak terus menyampaikan kepada kita apa yang ada di dalam beban pikirannya itu. Itu sering. Walaupun kadang-kadang saya beberapa waktu yang lalu anak-anak saya tidak ngajar itu juga gitu, saya juga sering akrab sama anak-anak yang tidak ngajar sekalipun kelas yang tidak saya pegang. Itu saya sering begitu. Ini menyenangkan bagi saya itu loh, komunikasi sama anak-anak. Nah, apakah saya ngajar di situ atau tidak? Itu senang ya. Saya juga dengar nih Pak, apa karena Bapak suka mengajar ya, akhirnya menolak. Karena Pak Seger sempat jadi rebutan. Ya, SMP 2 rebutan sama dinas nih. Memperebutkan Pak Seger nih. Apa benar Pak berita ini? Enggak sih, saya pernah satu ketika memang ditawari dulu untuk bisa ada formasi begitu. Tapi memang saya sepertinya biasanya ada di ngajar. Saya lebih senang sekali untuk ngajar itu. Bahkan sempat terpilih Pak jadi kepala sekolah. Saya ikut. Benar Pak? Saya ikut ya. Tapi sepertinya saya lebih senang ngajar. Jadi di beberapa kali kesempatan untuk ambil itu, nah saya memilih mengajar aja. Itu mulai tahun berapa ya? 2000 berapa itu? 2011 apa begitu ya? Kenapa Pak? Kan kepala sekolah emang apa ya? Mungkin cita-cita impian guru lah, bisa memimpin sekolah. Ketika Bapak bisa dapat itu, Bapak lebih milih menjadi guru untuk mengajar. Iya. Saya tidak bisa membandingkan ya untuk sampai saat ini, sehingga saya tetap memiliki satu pilihan menjadi mengajar. Itu saya belum bisa membandingkan dengan yang lain-lain. Pilihan mengajar itu sudah paling top Pak ya.
paling baik, paling bagus gitu. Ukuran pemikiran saja seperti itu. Saya belum punya pilihan yang lain kecuali kalau dulu itu pernah ikut ikut apa, cakep ya dulu ya. Cakep ya. Gitu. Itu ikut ya. Saya punya kepala sekolah yang dalam beberapa hal itu, saya dulu kan dengan Pak Abdullah. Pak, sudah Pak ikut saja. Itu kan SIM. Nanti diambil atau tidak kan urusan nanti. Ya sudah Pak, baik Pak, saya mau ikut. Lulus Pak. Ya, alhamdulillah begitu. Ada apa Pak dengan mengajar? Kenapa begitu semangat dan berjuang di mengajar ya? Untuk menjadi motivasi Pak untuk guru-guru yang lain ya. Saya menikmati betul dengan mengajar itu. Menikmati mengajar. Jadi saya bisa dekat dengan siswa. Ini bukan hanya sebuah teori gitu ya, tapi saya memang merasakan saya bisa dekat dengan siswa. Saya bisa menyampaikan apa yang mungkin mampu saya sampaikan, apa itu terkait dengan perilaku, terkait dengan bidang keilmuan yang bisa saya sampaikan, itu saya punya pulang yang lebih besar gitu loh. Sehingga saya sebenarnya ke anak-anak ini kan coba mengajar saja, walaupun anak-anak mungkin sekarang masih belum anak saya itu belum ke sana ya, tapi satu ketika insya Allah sepertinya juga sudah berangsur ini maunya ke sana juga, walaupun sekarang tidak berada di jurusan guru ya. Iya. Masya Allah Pak. Termasuk keluarga Pak ya? Keluarga juga. Iya. Guru, keluarga saya guru, mertua juga guru. Oh iya. Saudara banyak yang guru. Saudara yang sudah dari istri gitu ya. Istri. Kalau saudara saya di mana di Kediri itu ya bertani. Karena memang di keluarga itu ketika ibu itu single parent ya, hanya saya sang sekolah itu sampai berlanjut. Yang saudara-saudara saya cukup di kampung, satu kampung itu sampai sekarang. Dari 7 bersaudara, saya bungsunya kebetulan. Masya Allah Pak. Masya Allah, berjuang betul nih orang tua. Seorang ibu sampai rasakan bisa jadi guru nih. Iya betul ya. Alhamdulillah. Pak, saat ini kalau gurunya sudah mengajar totalitas di dalam sekolah, kelas gitu ya, mendidik, membina, sampai akhirnya bisa merubah yang awalnya siswa tidak tahu apa-apa bisa jadi tahu dari ilmu yang didapatkan dari guru gitu. Akan tetapi terutama di usia remaja, kebutuhan anak kepada orang tua dan keluarga sangat besar. Terutama di zaman saat ini yang informasi saat terbuka luar biasa. Iya. Gimana nih peran keluarga dalam pendidikan menurut Pak Seger? Saya berpikir begini bahwa membangun keluarga itu ya sama dengan sebenarnya sama dengan membangun bangsa. Saya ingat dulu kalau sekolah itu saya sekolah itu ketika belajar tentang demokrasi. Itu saya ingat. Seingat saya ini kutipan dari Kennedy ya. Ketika tahun 61 atau 62 itu. Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Jadi jangan bertanya apa yang negara dapat berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang kamu dapat berikan kepada negara. Ini kalau sebenarnya kan kalau ukuran kita kecil-kecil tampak wah sebegitu besar. Enggak, sebenarnya saya simpel-simpel saja. Ya kembali saja ke keluarga. Didik anak-anak itu dengan baik. Karena pada masa yang akan datang, anak-anak inilah yang punya peran di dalam satu negara, dalam sebuah bangsa. Sehingga membangun keluarga ya sama dengan membangun bangsa sebenarnya. Nah, di awal-awal peradaban manusia itu sebenarnya
pusat pendidikan ya di keluarga. Sebelum ada lembaga resmi sekolah, di mana anak-anak belajar? Di keluarga, kan? Iya. Yang menjadi guru, ya orang tua. Iya, benar Pak. Iya. Nah itu, Sebelum ada sekolah ya? ini belum ada sekolah. Belajarnya di mana? Iya, kan di keluarga itu. Jadi yang menjadi guru ya orang tuanya. Maka kalau keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama, maka yang menjadi guru pertama dan utama adalah orang tua. Wow. Saya berpikirnya seperti itu, sederhana saja. Karena keluarga ini kan masyarakat kecil, kan. Kemudian besar menjadi kumpulan dari keluarga, menjadi RT, menjadi RW menjadi desa, dan menjadi kecamatan. Semua akhirnya menjadi satu negara. Kalau masing-masing keluarga itu bisa mendidik, membawa anak-anaknya itu ke dalam taraf pendidikan yang lebih baik, maka pada gilirannya nanti ketika anak-anak itu berperan, mengambil peran, maka ini adalah kontribusi besar bagi satu bangsa. Sebenarnya mikirnya seperti itu. Nah, sejalan dengan perkembangan pengetahuan, teknologi, tuntutan menjadi berkembang, sehingga orang tua yang pada saat itu mengajar anak-anaknya, tuntutan di luar, pengetahuan sudah berkembang begini, makalah muncullah satu lembaga pendidikan seperti itu yang dipegang oleh orang-orang yang punya ahli di bidangnya, kapasitasnya ya. Nah itu, sehingga dari situlah maka peran keluarga, peran bapak, peran ibu itu sebagai seorang guru di dalam keluarga, sebagai pendidik yang itu mulai tergeser, karena fokusnya pada lembaga pendidikan. Dan di lembaga pendidikan yang paling banyak kurikulumnya tentang pengetahuan dan keterampilan. Dan yang tertinggal apa? Yang tertinggal adalah urusan etika, urusan akhlak, urusan moral. Tertinggal. Kalau kita melihat kurikulum, berapa sih porsinya? Nah, ini jujur-jujuran saja. Berapa porsi pendidikan akhlak dengan moral dengan pendidikan pengetahuan yang lain dan terampil di bidang yang lain. Apalagi kayak seperti sekarang ini. Berapa porsinya? Kalau kita mau jujur kan seperti itu sebenarnya. Jadi akhirnya peran orang tua khususnya di bidang pendidikan akhlak, pendidikan moral itu bergeser. Itu sampai pada generasi yang sekarang di era digital ini sungguh luar biasa. Apalagi kalau kita perhatikan orang lagi gandrung-gandrungnya dengan gadget. Kemudian orang tua juga begitu, anak-anak juga begitu. Kumpul saja di dalam satu keluarga, kadang-kadang tidak berkomunikasi. Dunianya lain-lain, karena bukan gadget masing-masing. Nah, di sini kapan kira-kira keluarga punya kesempatan untuk mengajarkan norma-norma. Nah, ini semakin ke belakang maka akan terjadi pergeseran semakin jauh. Apalagi anak-anak bisa masuk dalam dunia yang tanpa batas ya. Dunia maya itu tanpa batas, tanpa kontrol. Sehingga anak-anak, ya namanya anak-anak ya, apa yang saya suka. Yang menyenangkan, Pak. Yang menyenangkan. Jadi parameternya hanya senang. Bukan miris toh kalau di dalam pendidikan hanya parameter senang ini gitu. Sehingga saya berpikir baik atau buruknya tidak dipikirkan, Pak. Ya begitulah. Dilupakan. Ya kalau dipikirkan itu masih dilupakan betul. Yang penting happy, Pak. Iya, yang penting happy betul ya. Seperti itu gitu. Miris, Pak. Saya sering dengar, Pak. Jadi ada 3 hal yang penting itu. Ada knowledge, skill, dan attitude. Attitude ini yang sulit didapat saat ini. Iya. Knowledge, skill bisa belajar. Iya. Tapi kalau yang tadi Bapak sampaikan tuh, peran orang tua saat ini tergeserkan gitu ya ke lembaga-lembaga. Iya. Yang porsi untuk pembinaan sikap, akhlak itu
sangat sedikit. Iya. Sehingga sikap dan moral, akhlak, etika saat ini sangat rendah. Ini gimana Pak? Dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam melihat fenomena ini gitu. Iya. Ketika saya beberapa saat saya belum ya saya kadang-kadang sempat ya, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan di era sekarang ini kan era digital ya. Iya. Semua serba otomatisasi. Apalagi pakai AI itu ya, Iya. artificial intelligence. Memang di sana ada bahasannya. Ini menarik sebenarnya, yaitu literasi digital, keterbukaan wawasan terhadap dunia digital. Nah, ini saya memandang kalau ada tiga hal penting. Tiga hal penting itu yang pertama adalah digital skill ya. Nah, kecakapan digital. Kalau kecakapan digital ini anak-anak tidak usah belajar sendiri, tidak usah diminta sendiri, karena dia merasa butuh gitu. Dan menarik ya. Begitu ya, digital skill. Yang kedua digital etik. Standar moral ya. Secara moral ini kira-kira hal yang pantas dan tidak pantas, patut dan tidak patut. Ini kan kalau misalnya saya 1 jam membuka IG atau membrowsing, saya hanya menemukan berapa tentang pendidikan moral yang di sana. Tapi itu pun ya tidak menarik. Tapi yang lain-lain itu yang menarik. Iya. Jadi digital etik ya. Dan standar moral kira-kira diyakini pada satu kelompok masyarakat tertentu, maka ini pantas dan tidak patut dan tidak patut. Ini terkait dengan nilai-nilai Islami yang harus Islam itu kan yang nilai Islam yang melekat kepada sesuatu. Sehingga kalau pendidikan Islami ya nilai-nilai Islam yang melekat di dalam proses pendidikan itu ya. Nah, setelah digital etik itu ada digital safety, keselamatan berdigital. Jadi keterampilan digital, etika berdigital, kemudian keselamatan dalam berdigital. Sebenarnya kita kan dunianya kan real sama dengan dunia yang kita hadapi sekarang ini. Kayak hanya bedanya di sana dikatakan dunia maya, di sini kan dunia nyata. Dunia nyata lah seperti itu. Jadi ternyata kalau misalnya ini ada satu gerakan ya digital etik ini, maka sebenarnya juga masuk pada pendidikan moral. Pendidikan moral, hal ini terkait dengan moralitas, akan dengan etika agama, etika. Terus itu sebenarnya, tapi kan butuh gerakan. Tapi sampai sekarang ini siapa yang peduli? Siapa yang peduli? Sementara di keluarga ada ketertinggalan. Kalau ayah, ibu itu sibuk mencarikan kebutuhan ekonomi, sibuk bekerja, mencukupi kebutuhan ekonomi. Sehingga hal seperti ini juga belum banyak dilirik. Nah, sehingga kembali pada literasi digital itu penting sebenarnya. Kalau kita mau ini kan hanya mengambil istilah karena dunia digital gitu. Jadi khususnya di digital etik. Jadi etika berdigital ini perlu. Karena ini sama dengan etika berbangsa, etika bermasyarakat. Ini kan penting ini. Nah ini penting sekali sebenarnya. Tapi sampai sekarang siapa yang kita kira mengambil peran? Sebenarnya kita semuanya punya tanggung jawab untuk mengambil peran itu. Iya Pak, itu dan itu sering terjadi memang Mas Sigert. Jadi ada orang sopan di dunia nyatanya ini, terlihat sopan, terlihat santun gitu. Tapi ketika komen, bahkan dia bisa berselancar dengan alam bebasnya di dunia maya ini, kayak beda Pak. Iya. Bisa yang kalau kata orang Jawa meso lah gitu ya. Itu dengan mudahnya ngata-ngatain orang. Iya. Jadi mungkin tadi itu digital etiknya belum dipelajari atau bahkan tidak tahu tentang hal itu gitu. Istilah ini kan sebenarnya hanya sebenarnya terabaikan. Sebenarnya bermasyarakat di dunia digital itu sama sajalah dengan bermasyarakat di dunia nyata. Hanya saya ingat ya, ukuran seseorang saya lupa ini perkataan dari Imam Syafi'i ya. Ketakwaan seseorang itu diukur ketika dia berada dalam kesendirian kan gitu. Betul. Gitu. Betul. Jadi
hal-hal yang terkait dengan etika dan standar moral, ketika dia berada di sendiri juga itu menjadi juga Terlalu diuji dia diuji sebenarnya di wilayah ini. Makanya kalau kemarin kasus orang komunikasinya setiap hari di dunia nyata ini sebegitu baik loh ya, tapi begitu masuk ya karena dia merasa tidak ada yang ngontrol. Iya. Jadi ukuran ketakwaan seseorang memang juga bisa diukur ketika dia berada dalam kesendirian. Iya. Nah, ini perhatian sekali. Kalau ini kita bisa masuk ke gerakan tentang digital etika berdigital ini, maka ini luar biasa. Dampaknya termasuk sangat bagian. positif ya, untuk masyarakat. Iya. Maka ini di bawah payung namanya literasi digital. Padahal itu ya akhlak kita Iya, hidup dunia nyata, dunia maya sama saja. Ya itu yang kita butuhkan sebenarnya. Skill di dunia nyata ya butuh skill. Di dunia maya kita butuh skill. Kalau di dunia nyata ada etika, di dunia maya juga ada etika. Di dunia nyata kita harus memperhatikan keselamatan, di dunia maya juga ada keselamatan. Digital safety. Itu sebenarnya sama-sama saja. Iya. Hanya ketika kita masuk berselancar di dunia maya, seakan-akan kita itu tidak ada yang ngontrol, kita di kamar sendirian. Nah, itu yang dirasakan. Sehingga seringkali terjadi perbedaan antara ketika berperilaku di dunia nyata dengan di dunia maya. Iya. Sejauh ini gimana menurut Pak Sugeng? Terutama di masa remaja, Pak ya. Karena ini gini Pak sekarang, ini barang sudah datang duluan, padahal kita belum tahu cara menggunakannya gitu Pak. Kan digital ini terlalu cepat ya dan masif gitu, masuk ke kita gitu. Kadang kita secara mental, secara keilmuan belum siap, tapi barang sudah ada di depan kita, bahkan di tangan kita. Bisa jadi 24 jam di sisi kita gitu. Iya. Nah, gimana peran orang tua, terutama di masa remaja anak yang Pak Sigar tahu, ya minimal teman-teman di lingkungan terdekat. Apakah kurang? Apa orang tua sudah mengedukasi anaknya atau gimana keadaan yang ada nih? Insya Allah sampai sekarang masih menurut ukuran kira-kira persentasenya masih memprihatinkan. Jadi peran ini sebenarnya lebih potensial kalau diambil peran ini diambil oleh lembaga pendidikan dulu. Karena di lembaga pendidikan paling tidak kita punya ikatan emosional karena anaknya, putra-putrinya berada di lembaga kita, kemudian maka kita punya ikatan dengan orang tuanya. Jadi kalau ada di beberapa kali browsing saya itu memang ada kelas ayah bunda, ada semacam paguyuban gitu, seperti itu ya. Ini kan sebenarnya ruang atau jalur kita untuk memberikan informasi tentang literasi digital itu. Tetapi memang kesibukan masyarakat sekarang juga sebegitu tinggi ya, sehingga kadang-kadang ketika kita mengundang paling ibu yang datang, yang paling banyak. Padahal pengambil keputusan adalah ayah. Nah, ini terus harus kita gelurakan, harus kita ambil satu gerakan. Kalau prinsipnya sih begini, mendidik anak sekian banyak, saya nggak berharap terlalu banyak. Andai kan ada 1-2 anak yang berhasil, itu sudah mengembirakan. Menurut saya loh, supaya saya itu tidak perasaan ini tidak terlalu sakit hati ketika kita berharap terlalu banyak gitu kan, hasilnya sedikit itu kan sakit ya. Tapi saya menghitung kalau ada 1, ada 2 saja yang berhasil kita didik, itu sudah sesuatu yang menggembirakan. Itu supaya menjaga tetap semangat seperti itu. Jadi kalau ada program di sekolah sesegera mungkin misalnya di lembaga pendidikan, orang tua harus segera tahu supaya nyambung gitu loh. Supaya nyambung. Kalau ada sesuatu dengan anaknya di sekolah, ini segera orang tua harus tahu. Karena sebenarnya kan pembagian tugas saja dalam rangka mengawal perkembangan anak, mengawal masa anak-anak supaya masa depannya baik. Kalau di sekian 5 jam di sekolah, ini tugas diberikan pada guru, sedangkan di luar itu tugasnya
orang tua. Ini kan sebenarnya pembagian tugas. Kan tujuan akhirnya sama. Dalam rangka mengawal masa depan anak-anak. Kan gitu kan sebenarnya. Nah ini kalau tidak ada pemahaman seperti ini kan, ya repot juga. Sepertinya mayoritas seperti itu, Pak. Ya, Pada orang tua saat ini atau kapan gitu, mungkin dulu juga seperti itu, Pak. Tapi saya tidak tahu ya. iya, iya. Tapi yang saya tahu saat ini ketika mensekolahkan anaknya di lembaga atau dipondokkan di pondok pesantren, ya saya sudah selesai sebagai orang tua. Gitu. Nah, Saya sudah memberikan yang terbaik, sudah maksimal, ya sudah. Gitu. Mestinya kan satu sisi orang tua juga upgrade keilmuan, upgrade hal-hal yang memang dibutuhkan di zaman ini. iya. Ini jadi orang tua kayaknya memang lebih dimotivasi untuk dimulai pendidikan dari mereka gitu. Iya. Jadi anak-anak ini kita jadikan satu katalis supaya kita memiliki hubungan yang intensif dengan orang tua. Karena tanpa dengan menggunakan perantara anak-anak kita juga sulit kan kenyataannya gitu. Dan memang harus berubah sih. Zamannya berubah. Jadi harus kita pahamkan bahwa memang cara penanganan kita terhadap anak-anak kita berubah. Pola hubungan antara sekolah dengan orang tua seharusnya juga berubah. Ada program khusus nggak saat ini, Pak? Kalau saya tahu Ustaz Cipto bikin program kelas ayah hebat misal. Itu kan salah satu tadi aplikasi dari Iya. yang Pak Segera sampaikan. Iya. Di SMP kita saat ini? Kita sejauh ini masih mengandalkan hubungan paguyuban orang tua. Tapi kerjasamanya pertemuannya belum sebegitu intensif ya. Sebegitu intensif. Nanti barangkali sejalan dengan rasa butuhnya kita agar ketika kita mengawal masa depan anak-anak, mengantarkan anak-anak itu lebih semakin efektif. Ya mudah-mudahan saja ada perubahan gitu. Kalau porsinya sekarang sebegitu kecil, ketika mengambil rapot itu ya yang ayah yang datangnya berapa tuh ibu-ibu semuanya. Padahal kewibawaan di dalam keluarga itu bapak yang pegang tongkat wibawanya. Jangan ibu-ibu ini tempat kecurahan kasih sayang. Iya. Ketika dua-duanya ini bisa berjalan kan luar biasa. Nah, nanti mudah-mudahan kita punya jalan untuk paling tidak meminimalisir ya. Kalau merubah ya memang ya kita cukup target yang kecil-kecil aja. Ya perkara itu mendapatkan porsi yang lebih besar ya alhamdulillah gitu. Iya, betul Pak. Kayaknya harus diusahakan Iya, betul nih Pak. betul Diupayakan, Pak. itu. Kondisinya sudah seperti ini. Pak, ada dampak yang signifikan enggak? Misal sekarang Bapak mengajar 40 siswa ya, sekian gitu. Ada dampak signifikan enggak ketika peran orang tua kurang terlibat aktif pada pendidikan anak di kelas dan orang tua yang peduli dengan pendidikan anak? Ada dampak di kelas enggak? Terlihat perbedaannya gitu. Iya. Problem anak-anak kita itu ternyata ya saya pikir kalau anak-anak itu bermasalah di sekolah itu besar porsinya itu disebabkan oleh sesuatu yang ada di luar sekolah. Apakah karena pengaruh di teman, pengaruh di luaran atau paling tidak kalau anak-anak itu misalnya oleh pengaruh teman, berarti kan memang pengawasan di dalam keluarga yang perlu diperbaiki, kan gitu kan? Jadi problemnya seperti itu. Jadi kalau anak-anak bermasalah di sekolah, sepertinya memang masalah itu di rumah. Ya saya tidak mengatakan di luar sekolah gitu loh. Ini di pengamatan sepintas seperti itu. Kemudian orang tua betul. Peran orang tua sangat signifikan ya terhadap kemajuan dan perkembangan anak-anak ini. Jadi orang tua yang memang perhatian betul dengan anak-anaknya. Anak. Saya itu kadang-kadang ya iri melihat, bapak ini kok sebegitu ya. Tapi anak-anak memang perkembangannya luar biasa. Prestasinya itu luar biasa. Karena ya bagaimana ya? Memang itu adalah satu ikatan yang sudah terbentuk antara orang tua dan anak itu. Jadi
Orang tua tinggal melihat, oh anakku ada di mana ya, suka apa, ya sudah diantar. Karena ini juga dengan kesibukan anak-anak punya kesibukan yang positif ini, insya Allah juga akan terhindar dari kesibukan yang negatif, pola-pola pikir yang negatif. Ketika orang tuanya menyibukkan dengan seperti itu, insya Allah itu juga bagian dari mengawal putra-putrinya kemana dia itu. Pengawal orang tua itu kan di wilayah ini kan sangat penting sebenarnya. Ini udah lihat perkembangan ini. Nah memang dunia maya seperti itu loh, bebasnya bukan main. Lalu siapa yang mengambil peran ke seperti ini kalau tidak kita itu bersama-sama, ya guru, ya orang tua. Pak, kita ini ada di kota yang tidak begitu besar loh Pak. 800, tidak sampai 1 juta lah masyarakat atau penduduk di Pamekasan ini. Beda dengan kota besar yang bisa jutaan. Seharusnya idealnya bisa gitu Pak, menurut saya. Lingkungan kita lebih nyaman dibanding kota besar. Iya, iya. Orang tua juga tidak banyak yang dua-duanya bekerja mungkin. Nah, kenapa kok banyak saat ini remaja-remaja yang mungkin kurang perhatian orang tua, kurang ditemani oleh orang tua. Karena mungkin kalau kota besar tuntutan hidup secara ekonomi tinggi. Juga orang tua pagi berangkat kadang belum terbit matahari sudah berangkat, malam anak-anak tidur baru datang misal. Itu terjadi di kota besar. Saya merasa dan saya yakin di Pamekasan tidak sebanyak itu. Tapi kadang orang tuanya ada di rumah, tapi ya tidak peduli juga dengan perhatian dengan pendidikan anak gitu. Ini apa nih kira-kira sebabnya seperti ini? Dulu ketika belum ada ini dunia digital sebelum seramai sekarang, dulu kan tidak ada HP seperti ini ya. Kalau anak di rumah sudah oke lah, merasa safe, aman. Tapi sekarang tidak bisa. Maka harus anak saya di kamar itu lu ditemani dengan media seperti ini kan. Nah, ini kan juga perubahan gitu loh. Dari sisi ini saya sudah berubah, otomatis kan pola pengawalan, pola komunikasi itu kan harus berubah. Nah gitu. Ya saya gambarkan tadi, ketika orang tua itu ada di rumah, dunianya sudah lain-lain. Dunianya lain-lain. Karena memegang HP masing-masing. Jadi ikatan emosional semakin renggang. Gitu. Semakin renggang, betul. Ikatan emosional. Sehingga ya anak-anak kadang-kadang ya perilakunya menjadi sulit diatur. Karena memang pengaruh yang masuk ke dalam dirinya sebegitu kuat di dalam, khususnya dengan apa yang disukai tadi. Padahal itu dari sisi etika itu belum tentu pas, belum tentu cocok semuanya. Belum tentu seperti yang diharapkan di dalam dunia pendidikan. Tapi masuk ke dalam dunia anak-anak. Otomatis perilakunya anak-anak itu kan dipengaruhi apa yang masuk di dalam memenuhi pikirannya itu pasti berpengaruh di situ. Iya. Outputnya tuh apa ada yang diinput gitu Pak? Iya. Kalau inputannya seperti itu ya. Iya. Benar seperti itu juga. Wow, Pak Seger menarik Pak. Cuman saya lihat Pak Seger akhir-akhir ini juga mendalami, bahkan ada di lembaga sekolah Islam sekarang. Ya, apa Pak perbedaan antara pendidikan sebelumnya dengan pendidikan Islam? Ada hal yang berbeda atau sama saja? Ya pasti ada yang berbeda lah. Jadi pola pengasuhan itu ya beda sekali. Jadi kalau dari ini di lembaga yang itu juga dari masuknya sudah jam berapa itu beda. Jadi ini malah ke depan ini ketika belajar terus itu ternyata gini, anak di satu lembaga dianggap di sekolah ya. Daya tahan anak untuk mendengarkan ketika guru itu menjelaskan maksimal paling 20 menit. Ya. Kalau anak kira-kira dari pukul 7 sampai pukul 1 misalnya, sampai siang ya, pukul 1 atau pukul 2 itu berapalah jam itu? 4 atau 5 jam itu. Anak ini tidak diberdayakan kan otomatis kan ya, tumpah saja apa yang disampaikan. Maka itu harus merubah pola
pembelajarannya. Hmm. Jadi kalau misalnya 1 jam yang separuh itu adalah konsep anak-anak bisa fokus mendengarkan, maka separuhnya itu mesti harus memberdayakan anak-anak untuk mengolah pemahamannya, untuk memproduksi menata mindset pola pikirnya, sehingga melahirkan satu apa yang diterima melalui pembelajaran 20-30 menit yang awal itu, dia harus bisa mengkonstruk pemahamannya. Nah, tanpa seperti itu ya tidak akan bisa maksimal. Itu ada perubahan. Di antara perubahan ke depan arahnya sih ke sana. Ya, ditunggu nih Pak programnya. Beberapa yang lain saya pikir sama Pak Tadi, ini saya punya keahlian ini. Seharusnya kita punya laboratorium micro teaching. Supaya teman-teman guru itu terus memperbaiki cara pembelajarannya. Oh, insyaallah Pak. Itu ini masih dalam kerangka ini. Cuma kembali tadi itu Pak, karena saya menyayangkan ini fenomena yang ada gitu. Guru terus upgrading guru, ada diklat, ada seminar, ada training. Cuma satu sisi ya peran orang tua juga seharusnya lebih daripada itu Pak. Iya. Harus ada sekolah orang tua, harus ada sekolah betul. Sekolah itu. Iya. Sehingga segitiga pendidikan itu orang tua, sekolah, anak sama-sama berjalan beriringan. Iya. Sehingga hasilnya juga maksimal, optimal gitu. Iya, betul. Ini orang gurunya terus kita ada ini ada itu, tapi orang tuanya juga merasa sudah cukup ketika mensekolahkan anaknya. Lembaga sekolah harus memiliki satu cara ya, satu terobosan atau merayu lah, boleh begitu bahasa sederhananya, agar orang tua memang berubah pemahamannya ketika anaknya bersekolah. Ini jangan kendor, jangan pasrah seperti dulu. Zaman sudah berubah. Gitu. Jadi kalau ada redefinisi pemahaman tentang peran orang tua menghadapi dunia digital ini terhadap anaknya yang sedang menempuh pendidikan. Dan memang harus ada perubahan redefinisi di bidang pemahaman tentang bagaimana mengawal anak ini. Tidak bisa seperti dulu ya. Kepasrahan kita katanya sekolahan itu ya kalau sekarang ya kurang pas lah ya. Karena memang bukti menunjukkan bahwa orang tua yang sebegitu peduli, begitu ngawal anak-anaknya itu hasilnya juga memang berbeda jauh dengan anak-anak yang hanya dibiarkan begitu saja. Nah itu perlu ya kita bersama-sama berpikir ke sana. Barangkali ya punya cara untuk bisa menjadikan ini satu gerakan sehingga anak-anak kita memang bisa mencapai harapannya diinginkan dalam rangka membangun masa depannya masing-masing. Sehingga ya ketika keluarga sudah begitu, insya Allah nanti ya ini kan membangun keluarga sama dengan membangun bangsa kembali yang di awal tadi. Sehingga bangsa ini juga ke depan. Ya mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan lah, walaupun mungkin tahap sekarang masih tertatih-tatih untuk bisa merubah pola pikir ke arah sana. Ini ada pertanyaan Pak, ini apakah SMP Taylor Sat akan menjadi pelopor? Mudah-mudahan begitu. Kita punya harapan. Yang tidak hanya gurunya, tapi juga orang tuanya dilibatkan aktif dalam proses pendidikan. Ya, mudah-mudahan. Anak, gitu. Kita sangat berharap untuk bisa ke sana. Ya, betul Pak, karena memang untuk menyongsong generasi emas katanya. Iya. Ya mudah-mudahan betul-betul generasi emas itu bisa diwujudkan ya. Bukan generasi cemas. Ya, seperti gitu. Mas Seger ini sudah 1 jam tidak terasa diskusi. Ya, luar biasa. Semoga inspiratif, menginspirasi orang. Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk guru-guru, terutama guru-guru muda ini Pak. Ya. Kita ini guru ya. Guru itu sebenarnya ya menjadi harapan orang tua. Karena memang orang tua itu menitipkan
anak-anaknya kepada kita untuk bisa bekerja profesional sebagai guru. Belajarlah menikmati profesi itu. Dan jangan lupa terus update ilmu, terus saja belajar. Insya Allah pada masanya kita akan mengalami perbaikan demi perbaikan. Dan perbaikan sebagai guru yaitu bisa meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya keberhasilan anak-anak di masa depan. Ya paling seperti itulah. Nikmati aja sebagai guru. Karena itu ladang berkah bagi saya ya. Ladang Masya berkah. Allah. Masya Allah. Ladang berkah. Menikmati profesi sebagai seorang guru. Iya, betul. Luar biasa Pak Sigir. Iya. Pak Sigir, terima kasih banyak sudah hadir. Semoga Sama-sama. sehat selalu. Amin, amin. Bisa amin. terus berdedikasi pada Amin. pendidikan. Amin. Allahumma amin. Terima kasih juga. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.